Bapak Ibu, saudara-saudara jemaat, anak-anak yang dikasihi Tuhan, sekali lagi selamat pagi, shalom, shalom. Jemaat terkasih, hari ini kita merayakan peristiwa kenaikan Tuhan Yesus ke surga, yang merupakan bagian penting yang tidak terpisahkan dari peristiwa-peristiwa lain selama Tuhan Yesus itu melayani di dunia. Itu berarti di Bapak saudara, peristiwa kenaikan Tuhan Yesus ke surga sama pentingnya dengan peristiwa kelahiran, kematian, dan kebangkitan. Karena itu Bapak saudara-saudara, peristiwa ilahi ini atau peristiwa kenaikan Tuhan Yesus ke surga, lebih tepat kita sebut dengan peristiwa di mana Tuhan Yesus kembali ke dalam kemuliaannya di surga setelah dalam kurun waktu tertentu Ia meninggalkan kemuliaannya di surga menjadi manusia demi menebus dosa-dosa manusia dan memberi keselamatan kekal kepada manusia melalui kematian dan kebangkitan. Ibu bapak, saudara, anak-anak yang terkasih dalam Yesus, Alkitab mencatat bahwa setelah kebangkitannya dari antara orang mati, Tuhan Yesus menggunakan waktu selama 40 hari untuk mempersiapkan para murid yang akan meneruskan misi pelayanannya di dunia ini, terutama setelah nanti mereka menerima kuasa Roh Kudus. Oleh sebab itu, ibu bapak dan saudara, peristiwa kenaikan ini adalah peristiwa ilahi yang bukan kita rayakan karena rutinitas tahunan, tapi seharusnya peristiwa kenaikan Tuhan Yesus ini adalah peristiwa yang mesti kita rayakan dengan penuh iman dan pengharapan, sama seperti peristiwa-peristiwa Yesus. Tapi ya syukur hari ini dalam gedung gereja ini, ibu bapak ambil sebagian besar kursi-kursi penuh Tuhan. Sebab terkadang ibadah yang buat hari Minggu itu sangat sulit sekali umat disadarkan dengan ibadah. Paling hari Minggu bagi gereja pun, kalau hari lain itu susah, tapi hari ini gereja luar biasa penuh dan kita bersyukur. Itu berarti bahwa ibu bapak memahami sungguh bahwa peristiwa kenaikan Tuhan Yesus Kristus ke surga adalah salah satu peristiwa yang penting yang juga menumbuhkan iman dan pengharapan ibu bapak terhadap Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Amin ya. Karena itu ibu bapak, di peristiwa kenaikan Tuhan Yesus Kristus ke surga ini, lembaga pembinaan jemaat gereja Protestan Maluku menetapkan dua bacaan Alkitab yang tadi telah kita baca dan dengarkan secara bersama ini, yakni Mazmur 110 ayat 1 sampai 7 dan Kisah Para Rasul 1 ayat 6 sampai 11. Dan oleh lembaga pembinaan jemaat GPM, tema pemberitaan peristiwa kenaikan Tuhan Yesus Kristus yang kita rayakan hari ini adalah Yesus dimuliakan sebagai Raja. Karena itu Bapak Ibu, pada bagian yang pertama Mazmur 110 ayat 1 sampai 7 adalah sebagai nyanyian yang ditujukan pada bait Allah kedua dan di sinagoge pasca pembuangan untuk menguatkan pengharapan dan misianis, pengharapan misianis tentang pemulihan kerajaan Israel. Iman itu tetap hidup dan mengalami puncaknya
Bagian Mazmur 110 ayat 1 sampai 7. Dia berlanjut terus sampai sama perjanjian baru dan kisah para rasul ayat 1 sampai 6, kemudian menjelaskan tentang peristiwa kenaikan Yesus. Ibu bapak, di masa memperingati kenaikan Tuhan Yesus ini dengan panggilan untuk memuliakannya sebagai Raja, ini merupakan sebuah panggilan yang harus direspon dengan sukarela. Karena itu kita berharap bahwa sekali lagi datang di tempat ini dan berdoa bersyukur bersama memperingati kenaikan Tuhan Yesus ini bukan karena rutinitasnya di Bapak, tapi sebuah rasa kesukarelaan, bukan dengan paksaan dan karena rutinitas. Karena apa itu Bapak? Kesediaan umat Israel untuk menyatakan kesetiaan kepada rajanya bukanlah kesetiaan yang dipaksa dalam Mazmur 110, tapi kesetiaan sukarela yang benar-benar timbul dari hati sebagai wujud kecintaan mereka kepada Raja. Kita ulang lagi pada poin ini Bapak. Kesetiaan umat Israel untuk menyatakan kesetiaan mereka kepada Rajanya bukan kesetiaan yang dipaksa, tapi kesetiaan yang sukarela kepada Rajanya yang benar-benar timbul dari hati sebagai wujud kecintaan mereka kepada Raja. Bapak Ibu, Mazmur 110 ayat 1 sampai 7 ini secara singkat mau dibilang begini, Mazmur ini berbicara tentang otoritas dan kemuliaan Raja Mesias yang memerintah alam semesta untuk selama-lamanya, yang kata kuncinya adalah duduk di sebelah kanan. Dan ayat pertama dan duduk di sebelah kanan Bapak Ibu jangan dipahami secara harfiah, sebab merupakan sebuah istilah simbolis tentang otoritas dan kemuliaan seorang Raja Mesias dalam pemerintahan Tuhan. Mengapa Bapak Ibu? Sebab hal ini dilatar belakangi oleh letak kursi Raja Israel yang berada pada posisi sebelah kanan sebelah tabut perjanjian yang melambangkan kehadiran Allah. Itu Mazmur 110 ayat 1 sampai 7 yang hendak dibahaskan kepada Mesias. Bagian pembacaan yang kedua, Kisah Para Rasul pasal 1 ayat 6 sampai 11 mengisahkan tentang peristiwa kembalinya Tuhan Yesus ke dalam kemuliaan yang surga untuk memerintah alam semesta yang telah diselamatkannya melalui peristiwa kematian dan kebangkitan. Bapak, peristiwa kenaikan Tuhan Yesus atau kembali
ketika Tuhan Yesus datang mewakilinya. Tapi itu belum tugas Tuhan. Karena itu sepanjang narasi ini masih kami gerakan dalam kehidupan kita, sepanjang itu seluruh pelaksanaan tanggung jawab pemberitaan ini lewat sikap dan gaya hidup kita masih harus kita kerjakan sampai Tuhan Yesus datang. Itulah sebabnya Bapak Ibu dalam bagian bacaan kita sama para rasul ini ada dua orang yang kemudian menegur para murid yang terus menada keras. Dua orang ini sebenarnya hendak mengatakan ini. Mengapa kamu menentang ke atas? Padahal urusan di surga sudah selesai ini. Yang ibu bisa menafsirkan seperti itu. Mengapa dia ke atas? Urusan di surga sudah selesai. Tidak ada lagi tugas di sana. Karena itu, jangan terus menatap ke atas. Menataplah ke bumi. Sebab di bumi ada banyak sekali masalah yang harus diselesaikan. Kita menafsirkannya seperti ini. Maka ya, kata dua hal itu. Bapak Ibu, saudara, karena apa? Karena di bumi ini ada masih banyak penderitaan. Di bumi ini masih ada banyak kemiskinan, penyakit, kebodohan, keterbelakangan, ketidakadilan. Di bumi ini masih banyak orang-orang yang katanya percaya kepada Tuhan Yesus, tapi kehidupannya moral kami semua kurang perintah dan ketetapan yang Tuhan Yesus ajarkan. Bapak, saudara, para murid ini tegur untuk jangan menghadap ke atas lagi, tapi lihatlah ke bumi, sebab orang-orang percaya masih hidup dalam kegelapan. Datang di gereja, mengaku percaya Yesus Kristus, tapi keluar di luar dalam kehidupan setiap hari. Tidak mampu membangun relasi-relasi hidup yang harmonis. Datang di gereja bersekutu sebagai orang percaya, tapi keluar di luar menjadi orang-orang yang terus melakukan hal-hal yang membuat sesama kecewa, Tuhan Allah dipermalukan. Datang di gereja, tapi sungguh di Bapak saudara, atau masih Bapak Ibu dan Ibu masih melakukan hal-hal yang pada akhirnya kalian Tuhan Allah dipermalukan. Karena itu Bapak Ibu dan saudara, tugas misi yang Yesus tinggalkan kepada kita sebagai gereja. Dan Tuhan Yesus sadar, Tuhan Yesus sadar-sadarnya bahwa gereja akan menghadapi banyak tantangan. Bapak Ibu dan saudara akan menghadapi berbagai pergumulan dalam kehidupan yang bisa saja membuat gereja, Bapak Ibu dan saudara dan kita gagal melaksanakan misi Allah di bumi ini. Karena itu Bapak Ibu, panggilan untuk memuliakan Yesus sebagai Raja tidak berhenti pada ketakutan para murid ketika Yesus berangkat ke surga lewat peristiwa kenaikan itu. Tetapi melanjutkan misi Allah harus direspon dengan menantikan kehadiran Roh Kudus pada waktu itu sampai para murid. Tapi kita sudah tidak lagi menantikan kedatangan Roh Kudus atau kehadiran Roh Kudus, sebab Roh Kudus itu telah ada dan berdiam dalam kehidupan kita sepanjang kita membuka seluruh kehidupan kita menerima. Yang menjadi pertanyaan adalah, sudahkah setiap kita, Bapak Ibu dan kita, membuka hati, menerima Roh Kudus bekerja dalam kehidupan kita? Itu soal kita. Dan nanti Bapak Ibu jawab saja. Sebab bulan ini adalah bulan autokritik terhadap diri, mengevaluasi diri sampai sejauh mana kita membuka diri untuk kehadiran Roh Kudus bekerja dalam hidup kita, sehingga hal-hal yang mendatangkan duka cita, kesusahan dan penderitaan tidak menjadi kejadian. Bapak Ibu, saudara-saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus, pemulihan kerajaan Israel
digenapi dalam gereja melalui misinya di bumi. Karena itu pemerintahan Allah tidak hanya tentang kingdom atau kerajaan, tetapi pemerintahan Allah bagaimana orang-orang Kristen, semua orang yang percaya kepada Yesus Kristus yang memperingati peristiwa kenaikan Tuhan Yesus ini benar-benar menjaga martabat Kristus Sang Raja yang harus terus berdaulat dalam hati dan kehidupan. Karena itu Bapak terhadap pembacaan firman Tuhan ini hendak mengingatkan Bapak Ibu Saudara dan kita sekaligus menentukan iman kita bahwa Tuhan Yesus yang kita imani adalah Allah yang memiliki otoritas absolut untuk memerintah di dunia ini. Karena itu Bapak Ibu, jangan takut, jangan bimbang, jangan putus asa. Apapun dinamika hidup yang kita alami, seburuk apapun, baik atau tidak baik apapun, yakin dan percayalah bahwa Tuhan kita memiliki kuasa yang dahsyat untuk melindungi dan memelihara hidup kita sampai akhir zaman. Kami serta dengan itu Bapak Ibu Saudara, marilah kita sadar bahwa ada tugas yang amat penting yang Tuhan Yesus berikan kepada kita, yaitu memberitakan Injil keselamatan bagi dunia sampai Tuhan datang kembali. Injil itu berita sukacita. Injil itu adalah kabar gembira. Injil itu adalah firman kebenaran yang memberikan berita pembebasan yang Allah sudah kerjakan bagi dunia melalui Tuhan Yesus. Dan Injil itu adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan kita dari dosa dan maut. Maka karena itu Bapak Ibu Saudara, hendaknya kita baik pribadi, baik keluarga, baik gereja maupun dalam kehidupan masyarakat melakukan tugas-tugas pembebasan dan keselamatan bagi semua orang yang menderita adalah tugas kita. Hidup untuk kepentingan diri sendiri dan kelompok bukan tugas. Firman Tuhan di minggu kemarin mengenal dan mengalami Tuhan adalah benar-benar bukan soal percaya, tapi melakukan kebaikan-kebaikan demi kehidupan bersama. Karena itu hidup untuk kepentingan pribadi dan kelompok bukan itu cara menyenangkan yang sesungguhnya. Tetapi Bapak Ibu Saudara-saudara, tugas ini memang tidak mudah sebagai manusia. Tapi dalam tuntunan Roh Kudus, maka kita dimampukan untuk melakukannya dengan kemuliaan Tuhan. Karena itu Bapak Ibu Saudara, satu-satunya jalan supaya kita bisa melakukan kebaikan-kebaikan Tuhan dalam hidup dan menjadi bagian dari tanggung jawab pemerintahan itu adalah memberi diri. Bulan Mei ini pemberitaan kita oleh gereja yang harus diarahkan kepada setiap pribadi melakukan apapun memberi diri untuk dituntun oleh Roh Tuhan supaya kita dimampukan untuk melakukan tugas-tugas yang dipercayakan dimanapun kita berada. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, dalam pelaksanaan pemberitaan ini melakukan beri kebaikan adalah bagian dari cara kita menantikan kedatangan Tuhan Yesus yang kedua. Karena itu, dalam terakhir dari bagian khotbah ini adalah marilah jadi umat, marilah jadi pribadi, marilah jadi keluarga yang terus berkumpul dalam penggerak supaya ketika Roh Kudus ada dan terus memperlengkapi kehidupan kita, tanggung jawab pemerintahan Injil kita lakukan dengan segenap hati. Ibu Bapak, bagian firman Tuhan ini kiranya menjadi kekuatan bagi kita semua untuk apapun dinamika hidup, baik atau tidak baik apapun, jangan pernah
kebaikan-kebaikan kita lewat sikap dan gaya hidup kita, perbuatan kita setiap hari. Tuhan Yesus